Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Ustadz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Hatur nuhun Kang Ruga, jazakumullah khairan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, apapun kondisinya, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Sebelum saya sapa-sapa, saya ucapkan terima kasih dulu yang mensponsori bajunya nih. Saya dapat baju, Alhamdulillah. Pulang keliling-keliling kemarin seharian sebelum webinar tadi malam, udah ada baju di depan. Ya, ada yang kirim baju. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi tidak saya sebutkan siapa namanya dan juga nggak perlu, bukan berarti apa mancing-mancing, enggak ya. Saya harus mengucapkan terima kasih wa amma binikmati rabbika fahadis. Terima kasih banyak yang sudah mensupport, langsung dipakai sholat, langsung dipakai ngisi kajian. Insya Allah langsung dipakai safar ke Surabaya, isi kajian di Surabaya. Insya Allah. Sip, terima kasih banyak. Bu Safera, apa kabar pagi ini? Sehat-sehat selalu ya. Ibu Mama Rafa di Bekasi, ceria selalu. Ibu di bawah tangga ya, Bu. Ibu Dia Puspori ini di Tegal. Ibu Zalia Abu Bakar, Ciputat UIN. Ibu Eti Helina Lim, Bu Komaria, Umi Syafiq di warung ya, Bu ya. Insya Allah. Berkah berlimpah, insya Allah dagangannya lancar. Ibu Irma di Tangsel, Bunda Elsa kayaknya udah di perjalanan ya. Bunda Elsa ini di kereta atau di mobil, Bu? Ya, kacanya besar. Atau di kendaraan umum kayaknya ya. Atau Ibu Nurma di Surabaya, Bu Firta di Gresik, Bu Hastin di Depok, Ibu Rizky di Pangkal Pinang, Ibu Sri Rahayu Ningsih, Ibu Bu Atun Uswatun Hasanah, ya. Ibu BA Brand Ambassador, Ibu Aisyah di PPU, Ibu Lilis Lismunah, Ibu siapa ya gini ya? Ibu Vidya, Ibu Primanel Yeti, Ibu Ayu Rahayu, Ibu Osi di Brebes, bukan Brebes ya. Ibu Sudarti, terus Pondok Labu hadir, Masya Allah. Bu Rahayu di Pandeglang, Pak Komar Sidoarjo, Masya Allah. Ibu Devi Sondari di Bandung, Ibu Rina di Tangerang, Pak Dewata Subandi di Bekasi. Bu Rina besok subuh, hari Ahad subuh saya di Tangerang juga, Bu. Di Perumnas 2 kalau nggak salah ya. Kalau mau mampir silahkan. Tapi nggak ada yang dititipin ya, Bu ya. Ibu Evia Rusdi di Bandung, Pak Bambang Kusindarto di Cilacap, Ibu Irayanti di Batu Sangkar, Ibu Endang Rahayu di Bekasi, Ibu Eva di Bandung, Ibu Dwi Putri Tangerang, Ibu Riri Riani di Bandung, Ibu Faridah di Depok, Pak Herianto di Metro Permata, Ciledug, Ibu Sri Winarni, Ibu Tihot Manasution, Ibu Maimunah Izhar di Jakarta Utara, Jakut, Ibu Siti Sohaya, Ibu Arofah di Bekasi, Ibu Rita di Bogor, Ibu Ani di Tangsel, Ibu Umi Amrin di Kendal, Ibu Herlina Mahmur, Ibu Lilik di Surabaya, Ibu Desti di Tangsel juga, Pamulang, Ibu Leni Mila di Pati, Ibu Nani Tri di Gresik, Ibu Nurliza, dan yang lain-lain sudah ada 220. Masya Allah. Ya, saya selalu
masih terpukau dengan caranya Allah menumbuhkan semangat Bapak Ibu untuk terus belajar ya. Padahal belajar Al-Quran itu godaannya besar banget ya Bu ya. Setannya kencang banget yang godain ya. Ya, setannya kencang banget tapi saya salut ya. Amazing sama caranya Allah menumbuhkan semangat kepada semua penuntut ilmu baik di TB maupun di MW ya luar biasa. Kalau di TB rata-rata 300-400, kalau di MW pernah sampai 900 ya. Minimum 700-an rata-rata, Masya Allah. Luar biasa. Semua atas izin Allah dan semoga Allah ridho atas perjuangan kita semua. Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas tentang konsep cinta. Konsep cinta dan kenapa cinta itu menyakitkan. Cinta itu menyakitkan ya. Bahkan banyak cinta yang menyakitkan. Sebetulnya yang menyakitkan itu adalah yang melampaui batas, yang berlebihan. Makanya Allah menyatakan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Mana contoh orang yang melampaui batas sampai ke saya langsung memberikan contoh di kisah kisah Nabi Yusuf ya. Ada di surat 12 ayat 31 dulu kita baca Ibu Safera Evaldina silakan. Surat 12 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf ayat 31. Heeh. 31. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakan tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz, sehat selalu. Wafik Barakallah, terima kasih banyak Ibu Safera Evaldina. Bapak Ibu ini kisah bagaimana ibu-ibu sosialita kumpul-kumpul ya Bu, sambil kumpul-kumpul mungkin ngobrol-ngobrol bahkan mungkin arisan kalau sekarang mah ya Bu ya. Tiba-tiba Nabi Yusuf disuruh lewat Bu, ganteng banget kan Nabi Yusuf kan, Masya Allah. Saking gantengnya Bu, terpukau semua ibu-ibu tuh. Ibu-ibu yang sosialita tadi tuh. Dan tanpa sadar keterpukauan mereka itu ternyata mereka mengiris tangannya sendiri. Apa sih hikmah dari kisah ini ya Bapak Ibu ya? Hikmahnya adalah mencintai dunia berlebihan, mencintai berlebihan, ternyata memang menyakiti diri sendiri. Dijamin Bapak Ibu. Ya, ini udah tanda dari Allah berdasarkan kisah. Kisah bagaimana orang-orang warga-warga Mesir saat itu yang mendengar istrinya Al-Aziz sempat menggoda Nabi Yusuf untuk masuk ke kamar, kan jadi gunjingan tuh Bu ya. Jadi gunjingan, jadi omongan orang sekampung, senegara gitu ya Bu ya, bayangkan, senegara loh. Akhirnya istrinya Al Aziz nantang ini orang belum lihat aja nih gitu loh. Kalau dia udah lihat juga saya yakin dia tergoda gitu kan Bu ya. Dikumpulin lah nih ibu-ibu nih yang pada ngegunjing tadi dikumpulin. Dikasih buah, dikasih pisau, dikasih tempat duduk yang nyaman. Udah pada asik mau pada motong-motong, ya Nabi Yusufnya disuruh lewat. Dan terbukti ya, ini kan siapa istrinya Al Aziz tadi Zulaikho ingin membuktikan ente ngomong doang, belum lihat sih ente. Kalau udah lihat saya yakin tergoda. Nah, gitu lah ya. Dan ternyata terbukti oh Pak Ibu ya. Apa sih yang terjadi? Ya karena terpukau terlalu ya, terlalu menyukai berlebihan. Bapak Ibu silakan praktekin sendiri. Kalau terlalu berlebihan mencintai rumah, kalau rumahnya kotor sedikit ada coretan anak gimana rasanya? Betul ya Bu? Kalau ibu-ibu mencintai kerapihan rumah terlalu berlebihan, anak-anak pulang main berantakan, akhirnya kira-kira rusak nggak hati ibu kira-kira? Sakit nggak hati ibu kira-kira? Ya, dan dengan izin Allah dulu waktu saya awal-awal hijrah ya Bu,
Ada seorang ibu tuh yang konsultasi ke saya. Saya cuma ini aja ajak ajak dulu saya masih bisa hipnotis ya Bapak Ibu ya. Masih belajar hipnotis, hipnoterapi. Belajarnya sama Ustadz Aris Ahmad Jaya. Sekarang Ustadz Aris Ahmad Jaya ikut isi kajian di Titik Balik ya. Beberapa kali ya pernah ya. Tuh. Itu saya kenal beliau waktu saya masih kerja dulu. Nah, saya belajar hipnoterapi sama beliau. Ya, Ustadz Aris Ahmad Jaya. Saya ajak ibu itu untuk merenung. Bayangkan Bu, rumah sepi, rumah rapi, ya, rumah rapi, bersih. Tiba-tiba anak pulang rumah jadi berantakan. Begitu disebut rumahnya berantakan, ibu tadi mengerenyit apa dahinya. Langsung kayaknya nggak suka gitu ya. Lalu saya bilang lagi, bayangkan lagi Bu, rumah rapi, tapi anak-anak nggak ada di rumah, suami nggak ada di rumah. Baru dia eh, mengerenyit lagi. Setelah itu begitu disadarkan, dibangunkan, baru dia sadar, oh iya Ustadz, saya paham satu hal sekarang. Ya Bu, paham satu hal. Ternyata dia cinta berlebihan sama kerapihan, tapi resikonya anak-anak nggak ada di rumah. Iya kan? Kalau anak-anak ada di rumah ya resikonya berantakan. Itulah sunatullah. Seperti tadi pertanyaannya Kang Nuga tadi ke saya. Gimana cara jaga energinya? Ya ikhlasin aja. Kalau diikhlasin mah nggak ada bebannya, nggak ada pusingnya. Diikhlaskan saja. Sekarang ibu punya rumah, pengen rapi terus, ikhlasin aja. Bu. Kalau punya anak ya resikonya berantakan. Kalau mau rapi terus ya jangan punya anak, kan gitu aja. Mana yang lebih disukai ya? Dan saya yakin nggak ada yang nggak mau nggak punya anak ya. Semua pengen punya anak. Dan hidup itu tentang resiko. Dari kisah tadi kita belajar satu hal, terlalu mencintai akan menyakiti diri sendiri. Saya to the point nih Bu ya. Kenapa to the point supaya efektif nih? Karena pengen apa? eh, pengen banyak diskusi sebetulnya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat kisah kedua, surat 12 ayat 84. Surat 12 ayat 84. Silakan. Mama Rafa, mangga. Surat 12 ya Ustadz? Ya, Masih masih surat Yusuf ayat 84. 84. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia menahan amarah terhadap anak-anaknya. Allahumma rahmna bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak Pak Yakum, Ibu Mama Rafa ya di Bekasi. Bapak Ibu yang kedua ini kisah bagaimana Nabi Yakub ya. Nabi Yakub berpaling dari 12 anaknya. 11 tinggal 11 ya Bu ya. Setelah Nabi Yusuf hilang sekian tahun. Saking sedihnya karena kehilangan Nabi Yusuf dan saking marahnya karena ke anaknya yang lain karena sudah menghilangkan Nabi Yusuf. Nabi Yakubnya matanya sampai buta, putih buta. Ya. Jadi Bapak Ibu sebanding dengan rasa cinta. Rasa benci yang berlebihan, rasa marah yang berlebihan, rasa sedih yang berlebihan ternyata membuat kita buta kan. Cinta berlebihan buta apa enggak? Buta. Makanya ada istilah kalau cinta itu buta, bahkan titik-titik rasa coklat gitu ya Bu ya. Ya, saya nggak tega kalau nyebutnya. Ya, tapi saya yakin nggak ada yang mau makan kan ya Bu ya, meskipun katanya rasa coklatnya Bu. Jadi dua kisah ini sebetulnya menunjukkan kepada kita, bukan berarti Nabi Yakub eh, tidak punya ilmu atau bukan berarti Nabi Yakub cinta berlebihan, tidak ya. Ini jadi contoh buat kita sebetulnya. Kalau kita cinta berlebihan, marah berlebihan, sedih berlebihan, ya cinta boleh, bodoh jangan Ustaz. Ya, kalau kita cinta berlebihan, benci berlebihan, marah berlebihan, biasanya buta. Tapi butanya bukan buta fisik kalau sekarang ya Bu ya. Buta objektivitas. Coba kalau udah cinta berlebihan. Hari kemarin kita cinta berlebihan tuh. Ya, ada yang cinta Pak Jokowi berlebihan, ada yang cinta Pak Prabowo berlebihan. Oh, kan perangnya panjang itu. Betul nggak? Perangnya panjang sampai hari ini masih tuh. Sampai hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu, ini landasan kisah yang menyebutkan kita, menyampaikan kepada kita bahwa cinta itu manusiawi, tapi kalau berlebihan dijamin menyakiti diri sendiri. Ya, kalau tidak menyakiti, bikin kita buta, tidak objektif. Betul nggak, Bu? Ya. Berapa banyak laki-laki yang rela bunuh diri cuma gara-gara diputusin sama perempuannya.
Berapa banyak perempuan yang hari ini begitu pasangannya meninggal dunia kehilangan semangat hidupnya. Tuh. Ya, Bapak Ibu ya, inilah dasar dua kisah yang perlu jadi landasan kita dalam memahami konsep cinta. Nah, hari ini kita harus memahami siapa sih sebetulnya yang memberikan rasa cinta. Budiah Pusporini boleh di umumnya ya Bapak Ibu ya, cinta cinta itu umumnya dasarnya kalau enggak dunia, kalau enggak ke manusia ya yang kedua ke dunia ya Bu ya. Sekarang kita lihat dulu rasa cinta yang tumbuh di antara manusia. Ibu Diah Pusporini boleh bacain surat 30 ayat 21. Separuh nafasku pergi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 30 ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Diah Pusporini di Tegal. Bapak Ibu, Allah sampaikan di tengah-tengah ayatnya. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah yang menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita, Bapak Ibu. Jadi rasa cinta dan kasih sayang hakiki itu bersumber dari Allah. Ya kan? Ini yang jelas nih karena Allah bilang gitu wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ini ayat sering ada di surat undangan ya, orang pernikahan ada terus nih ayat ini. Sehingga poin yang harus dipahami adalah rasa cinta itu tumbuh bukan karena cantiknya. Kalau cantik mah durasi, Bu. Bener nggak? Bukan gantengnya, ganteng itu durasi. Wah, badannya six pack. Six pack itu durasi, Bu. Ya kan? Kalau nggak dulu six pack, sekarang one big pack. Durasi. Kalau kita cinta sama six packnya sebentar habis sudah. Ya kan? Kalau cinta sama gantengnya sebentar juga habis, Bu. Maka disitulah yang harus kita pahami bahwa cinta dan kasih sayang itu Allah yang menurunkan. Jangan sampai kita cinta bersumber dari yang lain. Kenapa? Karena ada satu cara setan ya, cara setan menumbuhkan rasa cinta kepada kita, yaitu ada di surat 3 ayat 14. Boleh Ibu Zaliah Abu Bakar. Surat 3 ayat 14. Tunggu ya Ustaz, tak cari dulu. 3:14, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ketiga, surah Ali Imran ayat 14. Yang artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Allahumma arhamna bil Quran Ustaz. Jazakumullah khairah. Barakallahu fiik. Sehat walafiat selalu ya Ustaz. Panjang umur berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu Zaliah Abu Bakar. Bapak Ibu, zuyyina linnas dijadikan terasa indah bagi manusia, Bu. Ya, cinta kepada siapa? Cinta kepada perempuan, anak-anak, harta benda, ya dan seterusnya. Dan ini hati-hati Bapak Ibu, kalau cinta berlebihan berarti bukan dari Allah. Tuh. Bukan dari Allah berarti ya. Karena kalau dari Allah sumbernya bukan hawa nafsu. Zuyyina linnas nih tipuan ya Bu ya. Siapa yang membangkitkan tipuan ini? Ternyata yang suka membangkitkan tipuan ini setan. Dari mana dalilnya? Ya. Mana dalilnya bahwa setan membangkitkan angan-angan cinta berlebihan kayak gini? Ada di surat 4 ayat 20.
Ya, boleh Ibu Helinali di Bandung. Nah, ya, surat 3 ayat 14. Terima kasih Ustadz. Ya, surat 4 ayat 120 ya, Bu. Maaf, surat 4 ayat 120. 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aja ya Ya, Ustadz. boleh. Boleh. Syaiton itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaiton itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Ya. Terima kasih banyak Ibu Eti Helinali di Bandung. Tipuan belakanya sampai ditekan, Masya Allah. Ya, Bu, ya. Iya, tipuan belaka. Makanya zuyyina linnasi hubbus syahawati itu. Hubbus syahawati. Ya, ada syahwatnya, Bu. Betul nggak? Kalau kita baca ayat Qur'annya, dijadikan terasa indah bagi manusia, hubbus syahawati, cinta dengan dasar syahwat. Sebetulnya begitu ya, Bu ya. Iya kan? Tuh. Cinta dari dasar syahwat itu jelas bukan dari Allah. Baik kepada perempuan, baik kepada anak-anak, baik kepada harta. Kalau dasarnya syahwat, jelas bukan dari Allah. Dan setan membangkitkan tuh syahwat tadi kan, membangkitkan tipu daya tadi, membangkitkan angan-angan. Padahal angan-angan itu menipu. Kan kita dari dulu berangan-angan ya. Kalau seandainya punya rumah sendiri, kalau seandainya punya mobil, kan dulu begitu terus ya, dulu ya. Dan ternyata Rasulullah pernah bersabda bahwa janganlah kamu menyampaikan mengucapkan kata-kata seandainya. Karena seandainya itu mengundang godaan setan. Coba bayangkan coba. Tuh. Ya, jadi Bapak Ibu, setan itu memang membangkitkan angan-angan kosong. Salah satu buktinya apa tadi? Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Ya, cinta dengan dasar syahwat. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Yang menurunkan cinta adalah Allah dan jelas cinta yang dari Allah dasarnya jelas bukan syahwat. Dari mana sumbernya cinta yang Allah turunkan? Nah, ini yang harus dipahami bersama. Cinta dari Allah itu sumbernya adalah iman dan amal soleh. Mana dalilnya? Surat 19 ayat 96. Silakan. Ibu Komariah silakan. Saya main silakan aja. Nggak nyebut namanya. Silakan Bu Komariah. Ibu surat 19 ayat 96. 1996 ya Ustadz. Ya, betul. Boleh Ustadz, saya catat. 1996. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam ya Ustadz. Ya, Surat Maryam ayat 96. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Shadaqaullah adzim. Terima kasih Ustadz, sehat selalu, panjang umur. amin ya Rabbal. Terima kasih banyak Ibu Komariah. Bapak Ibu perhatikan nih ayat ini ya. Innalladzina amanu wa amil solihati. Sesungguhnya orang yang hidupnya dengan landasan iman dan selalu berniat untuk beramal soleh. Ya, saya ja'alulahumur rahmanu wudda. Allah pasti akan tanamkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hatinya. Tuh. Jadi sebetulnya kalau cinta yang dasarnya dari Allah itu sumbernya adalah keimanan Bapak Ibu. Kalau cinta yang bersumber dari setan sumbernya adalah syahwat, syahwat ya. Ya. Tadi surat 3 ayat 114 kan hubbus syahawati, ya kan? Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahasa Arabnya begitu. Tapi kalau dibaca arti Indonesianya syahwatnya nggak diartikan ya. Dijadikan terasa cinta, terasa indah, cinta atas perempuan-perempuan, anak-anak. Padahal di situ ada hubbus syahawati. Ada rasa cinta yang dasarnya syahwat, sama rasa cinta yang dasarnya iman dan amal soleh. Beda nggak Bu kira-kira Bu? Kalau Bapak Ibu cinta landasannya adalah iman, makanya ngaji itu jadi semangat, betul nggak? Duduk di kajian jadi semangat. Dasarnya cinta karena iman. Coba kalau cinta karena ustadznya misalnya. Wah ustadznya asik nih. Begitu pas ustadznya nggak asik gimana?
Kecewa nggak kira-kira Bu? Karena kan asik itu kan ada mood di situ ya Bu ya. Ada apa namanya? Ada apa sih namanya? Ada mood. Lagi kalau lagi moodnya asik, materinya cocok, chemistry-nya dapet, itu nyampein materi itu terasa menyenangkan dan waktu waktu tidak terasa. Betul lah Bu? Tahu-tahu sejam udah mau habis. Saya pernah tuh ngisi kajian gitu ya. Wah asik betul, udah habis ya saya bilang ternyata. Tapi ada momen-momen yang nggak dapet Bu chemistry-nya sehingga begitu nengok, lah baru 10 menit, lah baru 15 menit coba. Sementara perasaan materinya udah mau habis gitu loh Bu. Ya, sehingga disitulah ujiannya kita semua tuh. Ujian kita semua. Kok ustadznya hari ini nggak enak ya? Iya Bu, kalau kalau landasan cintanya adalah syahwat, ya begitu. Nanti diuji kita. Wah asik nih ya, asik nih Ustadz Indra nih. Tiba-tiba hari itu Ustadz Indranya lagi nggak asik, ya kan? Indranya lagi nggak asik. Tuh. Makanya Bapak Ibu harus bisa membedakan mana cinta yang dasarnya iman, mana cinta yang dasarnya syahwat. Kalau cinta yang dasarnya iman, Bapak Ibu nggak peduli tuh, nggak peduli siapa, nggak peduli kondisinya kayak apa. Pokoknya dasarnya iman. Saya duduk di sini karena izin Allah. Saya mau belajar ilmu. Siapapun yang menyampaikan saya akan terima. Dasarnya iman. Lalu berniat beramal soleh. Sehingga mohon maaf ya Bu. Kalau dasarnya niat iman dan amal soleh kan mudah saja on cam-nya. Betul nggak? Tapi kalau niatnya iman tapi belum tentu mau beramal soleh, bisa jadi sambil rebahan, matiin kamera. Ya Bu, oh nyindir Ustadz enggak nyindir, enggak. Kan kita mau sempurna dong, iman dan amal soleh, bener enggak? Ya, tuh. Saya kuliah juga sama, Bu. Kuliah juga kalau online nyalain kamera. So, karena apa? Karena pengen beramal soleh. Niatnya cuma itu aja, iman dan amal soleh. Bukan berarti nggak boleh, kan masing-masing punya uzur ya. Tuh. Jadi cinta yang hakiki berasal dari Allah adalah cinta yang bersumber dari iman dan amal soleh. Kalau cinta yang bersumber dari syahwat, maka bisa dipastikan ini dari setan. Sambil ya nggak apa-apa Bu sambil masak ya aman 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 ya enggak kok kan semua ada uzur ya ih baper iya ya tuh. Enggak aman aman ya tuh. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya tekankan bahwa cinta yang bersumber dari Allah dasarnya adalah iman dan amal soleh sementara cinta yang bersumber dari setan adalah syahwat hubbus syahawati minan nisa. Makanya hari ini mohon maaf saya tanya dulu kalau laki-laki mau nembak perempuan ngajak pacaran dasarnya iman apa syahwat? Ya syahwat di mana-mana syahwat. Betul nggak? Laki-laki lihat cakep nih, wah tembak dah, deketin, gandeng tangan. Itu dasarnya syahwat semua. Kira-kira itu dari setan pada dari Allah tuh. Iya kan? Gitu ya, Bu ya. Jadi nggak ada yang namanya cinta pandangan pertama itu kalau saya yakin betul bukan dasarnya iman. Betul nggak? Dasarnya adalah syahwat. Coba aja tanya laki-laki. Apalagi kalau nanya laki-laki lebih kacau lagi ya, Bu ya. Laki-laki yang beriman dia akan menundukkan pandangannya, nggak akan lihat dia, karena dia tahu godaannya besar sekali. Apalagi perempuan, godaan perempuan itu besar ya Bu ya. Makanya Nabi Yusuf bilang apa? Inna kaidakunna azim. Boleh baca surat 12 ayat 54 kalau nggak salah ya. Coba Ibu Umi Syafiq. Ya. Kalau iman nggak mandang, memang betul ya. Surat 12 ayat sebentar. Eh, Inna kaidakunna azim. 12 ayat 54. Ustaz. Bukan. Ayatnya salah. Oh, sebentar. Eh, saya lupa ayat. Tapi yang jelas surat Yusuf. Eh, 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 eh. Sebentar. Inna kaidakunna azim. Subhanallah. Surat Yusuf ayat 28. Maaf, surat Yusuf ayat 28. Silakan Bu. Umi Syafiq.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Ya. Al-Quran. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, Barakallahu. terima kasih banyak Umi Syafiq, barakallahu fiik. Bapak Ibu, ini kisah Nabi Yusuf sudah kabur dari kamar ya Bu ya. Ditarik bajunya, gamisnya bagian belakangnya sobek. Lalu kalau Ibu baca ayat 26 dan 27 ya, dipanggillah penengah. Penengahnya bilang kalau baju gamisnya koyak di depan, berarti Yusuf bohong. Istrimu yang benar. Tapi kalau baju gamisnya koyak di belakang, sobek di belakang, berarti Yusuf yang benar, istrimu yang bohong. Ya, Bu. Ternyata didapati baju gamisnya sobek di belakang. Apa kata Al-Aziz? Inna kaidakunna azim. Sungguh tipu dayamu besar sekali. Maka lagi, apalagi coba, mohon maaf, laki-laki. Kan hari ini ya, mohon maaf ya, ujian paling berat buat laki-laki itu perempuan, Bapak Ibu. Ya, paling berat buat perempuan. Makanya inna kaidakunna azim. Laki-laki yang beriman hari ini akan menundukkan pandangannya. Bukan cuma ya jangankan jangankan orang biasa. Ustadz aja Bu, ujian nomor 1 ya perempuan loh Bu. Saya ini udah 4 kali dilamar orang Bu. Coba. Saya bilang saya nggak ada niat poligami Bu. 4 kali sudah Bu. Saya nggak ada niat poligami. Bu. Dan itu udah paling berat. Ada satu ketika ngisi kajian di mana di Proklamasi di Menteng. Tapi ini kejadian mungkin tahun 2000 awal ya, sebelum 2002 awal, sebelum sebelum corona 2022 eh 2020 awal sebelum corona. Ya, ngisi kajian di Proklamasi. Jadi selesai ngisi kajian, bapaknya yang punya tuan rumah itu yang tuan rumah bilang, "Ustadz sini," katanya. "Iya, kenapa, Pak?" "Masih muda ya umur ya, waktu itu baru 41 atau 42 lah umur saya kan." 42 Pak. "Istrinya baru satu kan?" "Iya Pak." "Ini anak saya nomor 2. Dek, dek, sini dek. Sini, dek. Duduk sini. Bun, bun, duduk sini, bun. Nih, ini anak saya nomor 2. Paling bontot," dia bilang nih. "Ah, ini buat Ustadz aja. Nanti saya nikahkan. Nanti saya kasih toko di Tanah Abang." Coba bagaimana rasanya, Bu? Ya kan? Ditolak. Susah, nggak ditolak. Gimana coba? Dan saya pernah diuji kayak gitu, Bu. Subhanallah, ya Allah. Dan itu berat sekali ya, Bu. Ditolak sayang. Kata Ustadz Dasat Latif mah barang bagus gitu ya. Diterima kagak berani. Gimana coba ya? Coba. Dan ini ujian terbesar Bapak Ibu. Makanya disitulah kita harus mulai mendeteksi. Oke, ini apa dasarnya nih? Dasarnya syahwat atau dasarnya iman? Ya kan? Ditolak barang bagus. Nah, nggak ditolak bagaimana? Coba. Iya, jadi Bapak Ibu ya saya harus harus bersaksi betul bahwa godaan ini apalagi yang dasarnya syahwat ya. Ngejar harta dan dengan izin Allah juga tahun 2020 waktu corona awal tahun berapa ya? 2020 kan ya Bu ya. Saya masih jadi konsultan syariahnya PT Inti Karya Mulyasari di Jalan Botin Cilangkap. Silakan cek tuh kantornya masih ada, PT IKM Inti Karya Mulyasari. Lalu dapatlah proyek senilai 180 miliar untuk bikin hand sanitizer dari Kementerian Kesehatan waktu itu. Syaratnya 80 miliar saja yang diterima oleh perusahaan, 100 miliar harus dikembalikan ke mereka, jadi dibagi-bagi sama mereka atau dibagi kemana saya nggak tahu. Artinya perusahaan harus membuat laporan senilai 180 miliar, padahal 80 miliar doang yang dapat buat produksi barang. Artinya kan disuruh manipulasi kan? Nah, manipulasi. Dan saya pemilik pemilik perusahaan bilang begini, terserah Ustadz Indra aja lah. Kalau kata Ustadz Indra boleh, kami jalanin. Kalau nggak boleh, kami nggak akan jalanin. Saya digeletakin duit 2,7 miliar Bu, di atas meja saya tuh. Sementara saat itu saya butuh duit 70 juta buat melunasin kartu kredit yang hari itu ngejar-ngejar tuh. Coba rasanya gimana Bu? Butuh duit 70 juta digeletakin 2,7 miliar. Jadi 2 kali nih Bu. Satu digoda dengan perempuan, ditawarin anak, yang kedua ditawarin uang 2,7 miliar.
Coba rasanya gimana, Bu? Gemeteran nggak kira-kira? Saya juga gemeteran 2,7 miliar, ditolak bagaimana, diterima, melanggar syariat. Coba. Ya, Bu ya. Alhamdulillah ala kulli hal dengan izin Allah. Sudah pernah dapat ujian kayak gitu. Alhamdulillah saya bilang nggak bisa Pak. Saya kalau ngomong butuh duit jelas butuh duit, tapi syariat mohon maaf saya nggak bisa. Jadi alhamdulillah selamat waktu itu ya Bu. Dan doakan semoga terus selamat ke depan nih. Karena makin kemari ujiannya makin kenceng. Beneran tak? Ujiannya makin kenceng. Iya. Dan hari ini ujiannya nggak kaleng-kaleng Bu. Ustadz mau nggak jadi Dewan Syariah? Kami gaji sekian. Gampang sertifikat syariahnya nanti kita urusin dari negara. Dan sertifikat konsultan syariahnya dan negara kami urusin. Gajinya tiap bulan minimal 60 juta. Tapi harus mau mendakwahkan boleh cicil emas. Saya bilang saya nggak mau. Ya kan? Nggak mau Bapak Ibu. Dan ini ujian sudah nyampe ke saya. Dengan izin Allah sudah nyampe ke saya. Ya. Jadi Bapak Ibu inilah cinta. Kalau dasarnya hawa nafsu mungkin 60 juta saya terima. Ustadz hebat banget, bukan hebat Allah yang jagain Bu, ya, bukan saya yang jaga. Dasarnya apa? Dasarnya cuma iman. Dasarnya cuma iman. Dan satu hal lagi yang harus dipahami, ada surat 8 ayat 63. Boleh Ibu Irma silakan dibaca. Surat 8 ayat 63. Cicil mas nggak boleh jelas Bu ya. Silakan Bu Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 63. Walak Wa'ala. wa'alafa baina qulubihim law anfaqta ma fi ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna allaha alafa bainahum innahu azizun hakim. Dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh dia maha berkasa lagi maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Irma. Allah bilang wa'allafa baina qulubihim. Allah yang mempersatukan hati kita ya Ibu. Kalau saya dasarnya iman, nanti Allah yang persatukan hati itu Bu. Ditempelin hati dengan syariat, sehingga diganggu dengan 2,7 miliar, nggak terganggu Bu. Ditempelkan dengan syariat, meskipun secara syariat ya Bu, poligami boleh ya Bu ya. Saya tidak melanggar, saya tidak bilang poligami tidak boleh, poligami boleh. Tapi saya harus paham, kan dalilnya, apa dalilnya? Dalilnya kalau kamu tidak mampu adil, lebih baik satu saja. Dan saya harus mengevaluasi diri saya. Jangan pakai hawa nafsu mengevaluasi diri. Betul nggak Bu? Ya, jangan menghukumi dengan hawa nafsu. Ah, kapan lagi nih? Nggak bisa. Saya harus tahu diri. Kayaknya saya nggak mampu deh. Ya sudahlah kalau nggak mampu satu saja. Kata Allah kan gitu kan. Wa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu merasa tidak mampu adil, fawahidatan, maka satu saja. Dalil itulah yang saya pakai. Tuh. Berarti saya harus adil dalam menilai. Nggak bisa menilai berdasarkan syahwat. Makanya Allah bilang tuh di sini, Allah yang mempersatukan hati. Makanya hati saya harus saya persatukan dulu ke Allah. Kalau Bapak Ibu tadi malam lihat rukun iman, ini urusan hatinya dulu harus beres ya Bu ya. Dari Allah sampai kodok-kodar, kita harus nyangkut dulu nih hatinya, harus kokoh dulu hatinya. Kalau hati sudah kokoh, lihat kata Allah, walakinnallaha allafa bainahum. Allah lah yang menguatkan hati kita. Ya, ditempelin hati kita dengan syariat, ditempelin hati kita dengan Islam, ditempelin hati kita dengan amal soleh, sehingga apapun godaannya nggak bisa, kokoh tuh. Itulah dia, makanya Allah bilang apa di surat Ibrahim ayat 24, coba Ibu Bunda Elsa, surat 14 ayat 24. Surat 14 Ayat ayat 24. 24. Ya, Ya. Syukron Ustadz. 24 dan 25 ya, dua ayat Bu. Oh ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ibrahim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 24 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ya. Ayat 25, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Syukron Ustadz. Ya, terima kasih banyak Ibu Bunda Elsa di Kendal. Bapak Ibu, Allah mengisyaratkan ya bahwa perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah ya Bu ya. La ilaha illallah kalimat thayyibah. Itu seperti pohon yang akarnya nancap ke bumi. Sehingga Bu, kalaupun ada angin goyangan kayak apapun, dia kokoh. Ibu, kokoh. Digoyang dengan godaan perempuan, kokoh. Digoyang dengan 2,7 miliar, kokoh. Bu. Dan batangnya menjulang ke langit. Dan apa ya setelah itu? Dia menghasilkan buah. Menghasilkan manfaat buat orang banyak. Tuh. Itulah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kalau hatinya sudah terikat dengan Allah, dengan iman dan amal soleh, maka kokoh betul tuh. Godaan apapun nggak akan goyang. Inilah bukti kata Allah, Allah yang menguatkan hati mereka, mempersatukan hati mereka, mengikat hati mereka. Ya. Jadi hari ini bagaimana cinta bisa menyenangkan kita adalah cinta yang dasarnya iman. Allah yang memperkuat hatinya. Allah yang akan menanamkan rasa cinta di dalam hatinya. Sehingga cinta yang model gini tidak akan menyakiti, Bu. Dijamin tidak akan menyakiti. Laki-laki yang hari ini mencintai istrinya dengan iman, yakin tidak akan menyakiti. Saya pernah hidup dalam semua fase ya, dalam fase hidup dengan logika, dengan hawa nafsu, dan dengan hari ini Allah izinkan berjuang hidup dengan landasan iman. Saya betul-betul merasakan, oh iya bedanya ya, bedanya waktu dulu punya duit banyak dan mentreat istri, memperlakukan istri dengan dasar logika dan hawa nafsu saja. Itu kalau istri minta duit tambahan marah saya itu, padahal banyak duit. Tapi sekarang hari ini nggak punya duit sebanyak dulu, tapi mentreat istri dengan landasan iman. Dia minta duit, saya happy-happy aja. Kenapa? Karena ya orang bukan duit saya, duit Allah juga. Ya Bu ya, tinggal kasih-kasih aja. Dan setiap kali dia minta, dan saya oke, siap, insya Allah. Dan Allah datangkan duitnya tuh. Oh iya memang rezekinya dia. Segampang itu loh. Ya. Kalau di poligami menyakiti istri, ya istri yang ada yang nggak sakit Bu ya, kan nggak semua ya. Udah saya nggak bahas itunya ya. Ya. Tapi saya cuma mau cerita kalau saya digoda dengan perempuan gitu ya Bu ya. Oke, tuh suka lari kemana-mana ibu-ibu ini. Ya, sip. Ya, ya yang belum sanggup nggak usah. Saya juga nggak sanggup kok Bu. Ya Bu, kalau ibu belum sanggup di poligami ya nggak usah. Saya juga nggak sanggup. Ya, jadi nggak usah kita eh, perdebatkan. Saya juga laki-laki belum sanggup poligami, makanya saya tidak memilih poligami. Ya, yang sanggup silakan. Yang perempuan sanggup di poligami ya silakan. Yang belum sanggup ya sudah sabar saja. Temanya sensitif ya. Soalnya cinta. Oke. Jadi kita harus punya rasa cinta yang seperti ini ya, pohonnya apa akarnya menjulang nancap ke bumi, pohonnya menjulang ke langit dan berbuah, Bu. Itu kalau pohonnya menjulang ke langit kan godaan di atas tinggi banget ya, Bu ya. Angin kencang sekali. Beda, Bu, nanam pohon jambu sama pohon kelapa tuh anginnya beda di atas, Bu. Ya. Dan begitulah juga dulu waktu ngisi kajian cuma di musola, di rumah-rumah 5 orang, 6 orang. Sekarang ngisi kajian 700 orang, 400 orang. Pak ujiannya beda. Saya pernah satu ketika ngopi di Cinere. Ya di Cinere ngopi. Belum sampai Cinere sih Bu, masih masih pinggir-pinggir sini lah. Udah arah Cinere lah ya. Lagi ngopi, tiba-tiba ada ibu-ibu 3 orang lagi duduk di situ ya. Saya ngopi berdua sambil nungguin temen. Dia bilang, kayaknya kenal deh Ustadz ya. Tanya saya nengok, siapa ya Bu? "Oh, Ustadz ya. Tanya. Ustadz siapa? Kayaknya bentar-bentar dia buka HP-nya. Ustadz Indra ya. Saya gimana rasanya Bu? Yang tadinya nggak dikenal orang tiba-tiba ngopi disebut dikenal orang. Rasanya gimana Bu? Itu kalau pakai syahwat, pakai hawa nafsu, kira-kira resikonya besar enggak? Ya kan? Pernah jalan di Sarinah,
lagi nemenin adiknya ibu saya. Adiknya ibu saya. Adiknya ibu saya itu modis. Ya. Adiknya ibu saya itu agak modis nih. Adik dari bapak ya, dari bapak. Adik bapak saya. Berarti iparnya ibu saya ya. Kan itu eh, namanya apa? Mahram ya. Ya, nggak boleh kan menikah sama saya. Makanya boleh saya jalan sama beliau, ya kan? Istrinya paman itu kan nggak boleh dinikahi sama ponakan. Oke. Nah, itu begitu dia jalan modis, modis, mau dandanannya modis, jalan sama saya terasa seperti sebaya. Orang yang jamaah yang kenal saya tiba-tiba, Ustadz jalan sama siapa? Kok bukan istrinya? Coba gimana, Bu? Bayangkan, coba. Itu ya, itulah Bu, Masya Allah ya. Subhanallah. Tuh. Jadi inilah ujian-ujian yang harus kita hadapi bersama berkaitan dengan cinta. Ya, berkaitan dengan cinta. Kita harus memahami bahwa cinta itu kalau dari setan dasarnya syahwat, hubbus syahawati. Kalau dari Allah dasarnya iman dan amal soleh. Ya Bu, bahkan kalau tadi surat 8 ayat 63 yang dibaca sama Bu Irma, Allah bilang apa? Lau anfaqta ma fil ardi jami'a. Kalaupun kamu berikan semua harta yang kamu punya, ma alafta baina qulubihim, tidak akan mempersatukan hati mereka. Makanya lihat betapa banyak suaminya kaya, istrinya dikasih duit, selingkuh juga suaminya. Karena yang mempersatukan itu bukan harta. Istrinya padahal cantik Bu, seksi, tapi nyari selingkuhan juga di luaran. Kok bisa? Karena yang namanya cinta itu tumbuh bukan karena harta, bukan karena cantik, bukan karena seksi, tapi karena iman dan amal soleh. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, istri dan suami, rumah tangga itu harus jadi industri amal soleh. Semangatnya amal soleh. Suami kalau ngasih uang ke istri niatnya amal soleh. Makanya saya ganti bahasa saya bukan kewajiban, tapi amal soleh. Niatnya sedekah. Istri hari ini nemenin suaminya, bikin makanan, nyetrika baju, nyiapin baju, bahkan nemenin tidur, niatnya amal soleh. Kalau niatnya kewajiban, nanti suami nggak bisa kehilangan kemampuan dalam memberikan hak, biasanya protes, Bu. Betul nggak? Kewajiban saya udah saya kasih, kok hak saya nggak dikasih? Nah, tuh. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan hari ini? Suami istri harus sepaham bahwa cinta yang tidak menyakitkan adalah cinta yang bersumber dari iman dan amal soleh. Sehingga apapun yang kita lakukan, istri memberikan makan sama anak, gendong anak, dan lain-lain, bayarin sekolah, ngurus ngepel rumah, bersihin rumah, niatnya amal soleh. Kalau niatnya amal soleh, Bu, di mana di mana lemesnya? Di mana malesnya? Lemesnya hilang, malesnya hilang, ya. Seperti pertanyaannya Kang Nuga tadi kan. Kok jaga semangatnya gimana Ustadz? Ya niatnya amal soleh dan ikhlaskan saja. Kalau sudah amal soleh, kholas, ikhlas selesai. Dan inilah yang harus dipelajari ya Bapak Ibu. Ada yang paling sulit apa? Mendeteksi antara hawa nafsu sama iman. Ini dari mana ya sumbernya ya? Nah, ini yang paling sulit ya Bu ya. Kadang-kadang kita sulit membedakan ini dari iman atau ini dari amal soleh. Caranya gimana? Caranya pada saat hilang, pada saat nggak ada. Ya, suami ini misalnya. Jangan kalau nunggu suaminya meninggal, kelamaan. Bukan. Maksudnya begitu, bukan begitu. Ya. Maksudnya apa? Pada saat suami kehilangan kemampuannya, entah misalnya bulanannya ngasih 10 juta. Kapan kita merasakan bahwa cinta kita dasarnya iman? Pada saat suami mungkin nggak bisa lagi ngasih 10 juta. Kan bisa diuji begitu ya, Bu ya? Apakah cinta kita berubah? Apakah respon kita ke suami berubah? Tuh. Begitu juga suami sama istrinya. Pada saat istrinya tidak bisa memberikan eh, apa kemesraan yang sama, entah dalam bentuk makanan dan lain-lain. Misalnya dia nggak masak karena capek, suaminya bisa nerima apa enggak? Karena disitulah ujiannya Bapak Ibu. Makanya ada ayat di surat 3 ayat 140. Coba. Suami sakit, iya bisa. Cuma kalau suami sakit kritis dulu kan nggak mau, kita kan nggak mau suami kritis kan. Kita maunya ujiannya jangan yang gede-gede banget gitu lah ya. Coba Bu Nurma di Surabaya, silakan surat 3 ayat 140. Ini dalilnya ya, untuk membuktikan keimanan kita. Bisa Bu Nurma di Surabaya? Tolong kasih tanda mungkin mic-nya dibuka dulu. Kalau belum ada saya punten ya, saya geser dulu ke Bu Hastin di Depok. Surat 3 ayat 140. Surat 3 ayat 140.
Surat 3, 140. surat 3 ayat berapa Ustaz? 140. 140. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran. Ayat 40 yang bunyinya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Dan agar sebagian kamu jadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Ustaz. Ya, sehat Ter- selalu. Terima kasih banyak Ibu Hastin di Depok. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu cara ya. Kenapa Allah pergilirkan kejayaan dan kekalahan, kemenangan dan kekalahan, kesejahteraan dan kekurangan dipergilirkan. Apa kata Allah? Waliya'lamallahu alladzina amanu, agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Jadi Bu, kalau cinta kita dasarnya iman, diujinya kapan? Diujinya pas kehilangan, Bu. Jangan kehilangannya harus sakit kritis atau meninggal dulu ya, jangan. Ya, misalnya ya itu tadi, kemampuan suami menurun, kemampuan mencari rezekinya menurun, atau kemampuan kemesraan, lagi ada masalah, biasanya mesra tiba-tiba kehilangan kemesraannya misalnya Bu ya. Laki-laki kalau lagi pusing kan boro-boro bisa mesra. Ya Bu ya. Tuh. Itulah dia kata Allah, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu ladzina amanu. Namanya senang, sedih, susah, bahagia, punya duit, bokeh, itu dipergilirkan, tujuan utamanya apa? Waliya'lamallahu ladzina amanu. Untuk mengetahui dia pakai iman atau tidak. Tuh. Kalau orang yang pakai iman hari ini, Bu, ngisi kajian 5 orang, ngisi kajian 100 orang, ngisi kajian 700 orang, 900 orang, apa responnya? Sama saja. Kalau ibu hari ini dagang, kalau dasarnya iman, hari ini laku, ludes, habis. Tiba-tiba besok laku cuma 30%, lusa laku 50%. Ya biasa saja. Ya, Bu. Karena dia tahu persis, oh iya kan yang ngasih rezeki Allah. Nah inilah caranya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Ya, mau tanya. Mau mau dibuktikan dengan cara ini apa enggak kira-kira? Enggak mau juga kan? Ya, kita harus berjuang hari ini menunjukkan keimanan sehingga kalau perlu Allah sudah tahu persis kita beriman tanpa harus diuji seperti ini. Betul nggak? Meskipun ujian itu mutlak akan datang loh Bapak Ibu. Betul nggak? Ujian itu pasti datang. Ya, ujian itu pasti datang. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum ujiannya seperti ini diganti dari senang jadi susah, dari banyak duit jadi bokeh, sebelum bersikap sudah landasannya harus iman duluan ya Bu ya. Harus dasarnya iman duluan. Kalau hari ini mau cari jodoh, ya landasannya sudah harus iman di depan. Ya, betul-betul imannya duluan di depan sehingga kalaupun nanti ada ujian, ujiannya nggak sebesar itu. Ya. Dan yang namanya ujian itu pasti ya Bu ya, pasti. Dalilnya mana? Dalilnya ada di surat 29 ayat 2. Boleh Bu Nani Tri di Gresik. Surat 29 ayat 2. Iya. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut ayat 2. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih banyak Bu Nani Tri. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Surat 29 ayat 2. Yang namanya manusia sudah beriman pun akan diuji kembali ya Bu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dengan mengatakan saya sudah beriman tidak diuji kembali? Diuji lagi ya. Jadi kalaupun hari ini kita mencintai dengan iman, ya nanti akan diuji lagi. Tapi kalau kita sudah punya sandaran yang kuat, tadi hatinya sudah kokoh Bu ya, sandarannya sudah kokoh, maka ujian apapun nggak akan goyang ya Bu ya. Karena akarnya mengakar ke bumi, batangnya tinggi ke langit, tuh, Bu.
sehingga kokoh. Mau digoyangin kayak apa dengan ujian apapun tetap kokoh. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya inti cinta yang tidak menyakitkan adalah cinta yang tidak bersumber dari syahwat. Harus dasarnya iman dan amal soleh. Jadi Bapak Ibu hari ini silakan cinta dunia boleh, cinta harta boleh, nggak ada masalah. Tapi harus sandarannya iman. Jangan sandarannya syahwat. Orang yang hari ini mencintai dunia, sandarannya syahwat, dia akan berjuang untuk ngumpul-ngumpulin aja, Bu. Ya, kalau sudah dapat dipegang terus, nggak mau dia lepas. Itu ciri-ciri orang yang hidup dengan syahwat. Tapi orang yang hidup dengan iman, karena dia tahu perintahnya, dikejar lalu dilepas. Dikejar lalu dilepas, betul nggak, Bu? Harta dikejar lalu dilepas dalam bentuk sedekah. Dilepas dalam bentuk nafkah, dilepas dalam bentuk infak. Ya. Hari ini punya ilmu, dikejar ilmunya, lalu dilepas lagi. Dan ternyata melepas ilmu setiap hari, Bu. Ya, Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Seminggu ini saya sudah 4 kali online. Besok tambah lagi Sabtu dan Ahad. Berarti total dari 7 hari, 6 hari saya ngisi kajian online. Ternyata makin sering dilepas dengan ikhlas, ilmunya nambah terus, Bu. Ayat-ayatnya nambah banyak. Itulah caranya Allah. Tapi kalau kita pegang-pegang terus nih, Bu, tahan terus ternyata nggak nambah-nambah. Ya, itulah rumusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sederhana sekali memahami konsep cinta. Ya, cinta yang bersumber dari setan adalah hubbus syahawati, cinta yang dasarnya syahwat, sementara cinta yang berasal dari Allah dasarnya adalah iman dan amal soleh. Oleh karena itu mulai hari ini, mulailah mendefinisikan. Bu Hastin cinta sama cucunya tetap harus dasarnya iman. Ya Bu ya. Kalau orang dasarnya iman, ibu tahu persis suatu saat, ya kalau cucunya dibawa sama bapaknya, ya terima sudah. Jangan marah-marah. Bener nggak ya? Tuh, ya. Itu ya Bapak Ibu ya, masih ada waktu untuk diskusi, bisa kita diskusikan sama-sama. Sebetulnya sederhana sekali, tapi ayatnya banyak banget. Saya juga sampai mau nyambungin kemana ini, banyak sekali pilihannya. Tapi yang jelas dua saja. Cinta yang berasal dari setan adalah hubbus syahawati. Tadi surat 3 ayat 14. Zuyina linnasi hubbus syahawati. Ya, cinta dasarnya syahwat. Sementara cinta dari Allah adalah surat 19 ayat 96. Dasarnya adalah iman dan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Kang Nuga. Insyaallah, syukran jazakallah khair. Ustaz Indra, alhamdulillah Bapak Ibu Ayah Bunda, pagi hari ini tadi Bu Safera bilang rame katanya bahas soal cinta nih, Masya Allah, alhamdulillah ya. Silakan Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau bertanya, jika ada yang ingin didiskusikan, ada yang mau disampaikan gitu ya, ada yang ingin dikonfirmasi gitu ya terkait dengan cinta gitu pagi hari ini, boleh raise hand atau Nuga izin bisa lower hand dulu nggak ya Bapak Ibu semua yang sudah raise hand nih, diturunin dulu tangannya kecuali yang mau nanya. Nah, boleh untuk yang mau nanya boleh langsung raise hand lagi supaya nanti bisa langsung Nuga persilahkan. Siapa duluan nih? Bu Dia, ada yang mau ditanyakan Bu Dia? Geleng-geleng atau oh enggak? Oke. Coba Mama Rafanya hilang, Masya Allah. Coba Bu Murdaningsih, ada yang mau ditanyakan, Bu? Atau belum ya? Coba. Ini belum bisa dikonfirmasi yang mau nanya siapa aja nih, Masya Allah. Eh, Ibu Irma ada yang mau ditanyakan, Bu? Nuga Oh ada, oke ada ya. Oke, sekarang Nuga persilakan Bu Irma dulu. Silakan Bu. Selamat Kang Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya mau tanya mengenai soal surat Sad ayat 35, Pak Ustaz. Kan yang Surat bilang surat Sad. Surat Shad ayat 35. Oh iya ya. Ini kisah Nabi Sulaiman ya. Saya baca ada salah satu doa, dia bilang gini, artinya Pak Ustaz, dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku, sungguhlah engkau yang maha pemberi. Saya mau tanya, benar nggak kerajaan di sini surga atau apa Pak Ustaz? Ya. Bu kalau mau baca, mau memahami surat 38 ayat 35, Ibu baca dari ayat 30 ya Bu ya. Ini kisah Nabi Sulaiman ya. Dari 30 Ibu bacanya. Kisah Nabi Sulaiman cinta berlebihan sama kuda-kuda yang mulus-mulus, yang keren-keren dan larinya cepet ya. Ayat 31, ingatlah ketika suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak tapi sangat cepat larinya.
Jadi Nabi Sulaiman tuh suka tuh. Lalu dibawa ke hadapannya dan dia mengusap-usap ya kan. Tuh, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik. Sehingga yang membuat aku ingat akan kebesaran ya. Lihat. Ayat 33 ya. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Gara-gara apa mengusap-usap kuda lupa tuh sama nikmat Allah, Bu. Lupa sama Allah. Itu kisahnya, ya, kisahnya. Jadi kenapa Nabi Sulaiman berdoa demikian? Karena dia terlena sama keindahan dunia. Lalu dia bertobat. Apa sih hikmahnya, Bu? Hikmahnya adalah Nabi Sulaiman itu tahu persis kalau jadi crazy rich, jadi orang kaya banget, susah buat tidak terlena sama dunia. Makanya dia berdoa, Robbi Robbi gfirli wahabli mulkan la yang bagi li ahadin mim ba'di. Ya Allah ampunilah aku dan habis itu jangan kasih lagi dah kerajaan atau kekayaan atau kemuliaan. Bukan surga, Bu. Ini kekayaan dunia. Jangan sampai dimiliki orang lain setelah aku. Kenapa? Nggak akan mampu. Manusia itu nggak akan mampu. Baru di level Donald Trump aja udah sombongnya setengah mati. Betul nggak? Mau ngambil Greenland negara orang. Coba. Langsung main naik-naikin apa tarif sembarangan. Padahal kan dia kan berkuasa cuma 4 tahun. Sekarang udah jalan 2 tahun. Sisa 2 tahun lagi kan. Artinya apa? Nabi Sulaiman itu dikasih kemuliaan dunia dan pernah terlena karena ngusap-ngusap kuda tadi, ngusap-ngusap kuda yang kalau sekarang mah mungkin ngelap-ngelap Ferrari, Bu, ya nggak? Gila, saya lupa dia sehingga dibikin sakit sama Allah. Lihat di ayat 34-nya kan dibikin sakit kan. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya. Apa artinya tergeletak di atas kursinya, Bu? Nabi Sulaiman itu raja, Bu. Raja dan dia punya kursi kerajaan, punya kekuasaan. Ternyata kekuasaannya tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Itu loh maksudnya dari Allah. Makanya yang menyembuhkannya siapa? Allah, dia tobat. Orang mau sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau sudah sakit, dibikin sakit sama Allah, maka siapa yang bisa nyembuhin ya? Kecuali Allah ya. Itu kisahnya Nabi Sulaiman dan ini dasarnya apa? Dasarnya karena pernah ter, terlena sama keindahan dunia. Sekarang bayangin, Bu, kalau Nabi saja bisa terlena sama keindahan dunia, gimana kita coba? Betul nggak? Gitu ya, gitu ya. Tuh. Sip, itu ya Bu Irma ya. Jadi ini kekayaan dunia ya, bukan surga ya. Karena Nabi Sulaiman kan raja dan kaya banget. Surat 38 ayat 35. Jadi bacanya dari 30 ya. Surat 38 baca dari 30 sampai 35. Sip, bangga. Baik, selanjutnya juga mau ke Bu Ira. Silakan Bu Ira. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di-unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin terkait cinta dunia enggak sih Ustaz gini. Tadi Ustaz ada menyinggung soal emas itu kan tidak boleh dicicil. Tapi kalau PO gimana Ustaz? Jadi ada komunitas tuh yang kita bayar dulu, nanti barangnya baru mungkin 2-3 bulan lagi baru ada. Itu gimana Ustaz? Makasih. Ya, oke. Terima kasih banyak ya Bu. Dalilnya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yanha ambaiz zahabi biz zahabi wal fiddati bil fiddati wal burri bil wal burri was sa'iru bis sa'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi illa sawaan bisawain ainan bi ainin. Ya Rasulullah melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma. Illa sawaan bisawain ainan bi ainin, kecuali sama dan tunai langsung. Ya, Bu. Jadi yang namanya emas dengan emas tunai langsung. Ustadz itu kan emas dan emas. Sekarang emas dengan uang bagaimana? Nah, kita harus pahami hukum uang ya, Bu. Uang itu kiasannya kemana? Ke emas juga. Makanya kenapa emas dengan uang jadi riba? Karena uang itu sandaran hukumnya adalah emas. Sehingga kalau hari ini beli emas dengan uang, itu setara dengan beli emas dengan emas. Coba kalau ibu beli emas dengan beli baju pakai emas. Dulu kan beli
emas itu mata uang dulu ya Bu ya, dinar dan dirham. Tidak ada larangan tuh Rasulullah melarang beli baju pakai emas dengan cara PO, nggak ada tuh. Jadi kalau ibu hari ini beli emas, mutlak harus tunai langsung, tidak boleh cicil, tidak boleh PO. Makanya saya tidak sepakat dengan emas digital yang nanti kalau udah nyampe sekian baru dicetak. Dan kenyataannya apa sekarang? Lah udah booming tuh di Cina bahwa emas digital nggak dapet produknya fisiknya kan? Tuh, ya. Jadi yang namanya beli emas kita taat sama syariat. Secara syariat emas itu harus dibeli secara tunai. Ustadz, dalilnya kan emas lawan emas dengan emas, bukan emas dengan uang. Uang sandaran hukumnya adalah emas. Sehingga uang setara dengan emas. Ya Bu. Tuh. Jadi emas digital boleh nggak? Ya nggak boleh. Kan emas tuh harus tunai langsung. Ada barang, ada uang. Gitu ya, Bu Ira ya. Clear ya. Saya beli emas tunai langsung. Nggak ada cicil-cicil, nggak ada utang-utang, nggak ada nabung-nabung emas. Ustadz di bank syariah ada ya. Silahkan aja kalau ibu ikut dalil mereka. Kalau saya pakai dalil hadis Nabi, yanha ambai zahabi zahabi ambai zahabi zahabi, larangan beli emas dengan emas. Ada dalil lain ada nggak? Ada az-zahabu bil wariki riba illaha wa haa. Ini hadis juga. Beli emas dengan perak, beli emas dengan uang, warik ya. Warik itu kan adalah alat bayar. Az-zahabu bil wariki riba illaha wa haa. Beli emas dengan alat bayar lain selain emas itu riba kecuali tunai langsung. Ya, sip. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz Indra Firmansyah, Bapak Ibu Ayah Bunda juga mohon maaf karena sudah mau jam 7 nih ya, Insya Allah, Alhamdulillah. Mungkin yang belum berkesempatan untuk bertanya, Umi Amrin, Bu Farida dan Ibu Maimunah, mohon maaf karena waktunya sudah mau jam 7 sebentar lagi Insya Allah. Nanti mungkin kalau Umi Amrin bisa dilanjut di grup STB ya. Kalau yang belum masuk grup STB mungkin nanti bisa hubungi Kak Dira gitu. Gimana cara joinnya. Tapi untuk sebagai closing statement Ustaz Indra, minta tolong dikuatkan materi pagi ini. Plus mungkin bisa dikuatkan juga terkait dengan kelas eksklusif kita besok dan hari Ahad Ustaz. Ya, Bapak Ibu, cinta yang hakiki dasarnya iman dan amal soleh, bukan dasarnya syahwat. Kalau kita sudah menyandarkan hidup dengan landasan iman dan selalu berniat untuk beramal soleh, maka apapun terasa ringan dan terasa nikmat, termasuk sholat. Sholat jadi terasa ringan, terasa nikmat, terasa seru ya, terasa sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Kenapa? Karena dasarnya cinta. Dasarnya adalah kesenangan. Dasarnya adalah ingin bertemu yang kita cintai, ingin bertemu Allah. Jadi kalaupun sholat hari ini sudah jadi rasa cinta, maka jalanin sholatnya semangat, Bu. Ya, inilah dia yang akan kita pelajari sama-sama besok di kelas filosofi sholat yang keempat. Bahwa ada dalilnya bahwa sholat sunnah rawatib, sholat itu harusnya landasannya cinta. Dan cinta ini tumbuhnya dengan dasar iman. Oleh karena itu besok yang sudah ada di grup STB silakan hadir. Yang belum ada di grup STB silakan daftar. Kita akan belajar tentang filosofi sholat keempat. Ya. Terus berkaitan dengan berkaitan dengan tadi ada sedikit-sedikit pertanyaan soal emas ya Bapak Ibu. Ya, emas itu barang ribawi, mutlak ngikut syariat Islam saja. Saya beli emas seperti beli ya itu udah barang khusus yang disebut sama Nabi ya, barang ribawi. Oleh karena itu ya Bapak Ibu, apapun hari ini godaannya terhadap tawaran-tawaran beli emas, saya tetap menyarankan ya, al amalu birrojihi wajibun wal amalu bil marjuhi mumtaniun. Amal dengan dalil yang rojih yang kuat wajib, sementara amal dengan dalil yang lemah mumtaniun tertolak. Jadi ada dalilnya, ada, tapi dalilnya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu adalah dalil yang paling lemah, ya Bu. Ya, dalil yang paling lemah. Sehingga saya pakai dalil yang paling rojih, paling yang kuat. Makanya saya beli emas tetap dengan konteks sesuai syariat Islam, yaitu yang disandarkan kepada Quran dan hadis. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dicerna dan bisa dipraktekkan. Pelan-pelan kita semua mulai bergeser dari cinta berdasarkan syahwat dengan cinta berdasarkan iman. Semoga Allah mampukan kita terus hidup dalam iman. Semoga Allah kuatkan hati kita terus
dipersatukan hati oleh Allah dengan landasan iman dan amal soleh. Ya, terima kasih banyak Kang Nuga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jazakallah khair Ustaz Indra. Bismillah Bapak Ibu Ayah Bunda. Tadi sudah ada yang tanya beberapa terkait link daftar pagi ini. Insya Allah Kak Dira minta tolong dikirim di grup apa namanya flyer dan link daftarnya. Silahkan untuk bisa langsung diakses sama Bapak Ibu Ayah Bunda semua ya. Mumpung masih pada kumpul di Zoom dan bisa langsung akses sama-sama. Silahkan boleh dicek ya Bapak Ibu grup WA-nya. Insya Allah dan alhamdulillah Kak Dira akan kirim di sana. Kita akan sama-sama belajar besok dan hari Ahad ya. Hari Sabtu atau besok kita mulai jam 5.30. Hari Ahad insya Allah di waktu duha ya Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Soalnya kita akan sama-sama selenggarakan mungkin sekitar jam 8. Tapi nanti informasinya akan dikirimkan lengkap sama Kak Dira insya Allah ya. Jadi mangga bismillah kita akan sama-sama belajar lagi di akhir pekan ini. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu Ayah Bunda. Sampai hari Jumat. Hari ini khususnya kita sama-sama sudah komitmen, sudah konsisten untuk bisa terus belajar dan tadabbur kembali. Untuk itu yang mau mencurahkan rasa syukurnya dan bersedekah Jumat pagi ini lewat titik balik dalam rangka memperkuat komitmen gitu ya, meluaskan niat dan kita sama-sama muliakan guru-guru kita. Apalagi kita sudah niatkan juga untuk menjaga cahaya ilmu agar makin langgeng di hati pikiran kita dan bisa kita terapkan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Silahkan Bapak Ibu boleh di-scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya seperti biasa ya, insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, kayaknya Kak Dira coba Noga cek dulu ya. Kak Dira sudah kirim belum ya di grup titik baik. Oh sudah, alhamdulillah. Kak Dira sudah kirim informasi atau flyernya. Silakan diakses Bapak Ibu untuk kelas besok. Semoga kita bisa sama-sama Allah kumpulkan di waktu terbaik besok pagi belajar tentang sholat rawatib. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, Ayah Bunda sehat-sehat semua. Semoga urusan pagi hari ini lancar dan Allah berkahi. Amin. Oke, izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin.